Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, mengganggu waktunya sebentar. Saya Maulida Utami dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dari Prodi PGMI. Saya sedang diberikan tugas oleh dosen saya untuk mewawancarai kakak-kakak di sini dengan tema COVID-19. Yang pertama dari kakak yang paling ujung, boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Udara Pratia. Saya dari Universitas Teknopark Indonesia. Saya dari jurusan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kakak, nama saya Mailena, saya dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, jurusan D4 Keperawatan. Nah, ini kakak sebelah. Perkenalkan, nama saya Kurniantuni Putri dari Universitas Lampung, jurusan Hubungan Internasional. Dengan adanya COVID-19 yang sedang marak di Indonesia ini, bahkan bukan di Indonesia saja, ada di dunia. Bagaimana tanggapan kakak-kakak mengenai virus COVID-19 yang sedang marak ini? Dari kakak yang paling ujung. Menurut saya, ya kita ini nggak boleh terlalu panik, nggak boleh terlalu resah kan dengan adanya tahu semua orang kalau di Indonesia ini ada virus corona tuh, kayak orang-orang tuh berbondong-bondong beli masker, beli hand gel, beli apapun tentang kesehatan. Kan sebenarnya itu untuk petugas medis dan orang yang sakit sendiri. Sebenarnya nggak boleh panik ya, kita menjaga jarak aja dengan orang-orang, dengan berdiam diri saja di rumah, nggak boleh bertemu dengan orang, berkumpul-kumpul dengan orang. Kalau habis berpergian itu pun harus mandi, ganti baju, cuci tangan dengan bersih. Keluar juga harus pakai masker, maskernya juga harus pakai masker kain, karena masker yang sensi itu sendiri kan untuk tugas medis dan pasien saja. Ya itu aja sih. Ini dari kakak. Jadi kalau tanggapannya dari saya sendiri, virus corona ini ada negatif dan positifnya ya. Kalau yang positifnya itu ya mungkin polusi udara itu menjadi lebih baik lagi dari yang tadinya itu tuh. Nah terus juga kalau dari saya sendiri, karena dengan adanya virus corona ini saya bisa jadi keluar asrama. Jadi kan karena kalau di asrama itu kan berkumpul orang banyak tuh. Nah kan kita kan disuruh sama pemerintah suruh nerapin social distancing, suruh jaga jarak. Jadi kan semuanya kan dipulangin. Nah terus kalau dampak negatifnya itu ya jadi semua orang banyak yang meninggal. Habis itu juga terutama perekonomian sih ya, perekonomian sekarang jadi menurun banget, terutama buat pedagang-pedagang itu mungkin kerugiannya agak banyak. Dah segitu aja sih. Ya dari kakak. Saya sendiri sih saya sangat setuju sama dari pendapat Nadia sama Kak Rina, karena kita juga tuh tidak boleh terlalu panik banget sama virus ini, dan kita juga harus mengatasi ya dengan cara ya bersih atau jaga kesehatan kita sendiri. Jadi kita juga harus menjauhi dari keramaian atau berkumpul. Kemudian kan pasti setiap masyarakat ataupun setiap orang kan memiliki keluh kesah sendiri ya. Di sini saya ingin bertanya, apa yang menjadi keresahan bagi kakak-kakak ini dan orang tua ataupun masyarakat dengan adanya virus corona ini? Keresahan apa yang ada di benak kakak gitu? Dari kakak? Ya kalau menurut saya sih dampaknya itu merugikan usaha ya. Saya sendiri bekerja ya, itu sih pekerjaan semakin orderan itu semakin menipis dengan adanya corona ini, dan orang tua saya sendiri mempunyai usaha ya. Terus dampaknya dari saya sendiri sih, saya sendiri kan bekerja nih, orderan kan semakin menipis dengan adanya corona ini. Terus usaha-usaha juga pada tutup. Ya perekonomian juga semakin menurun dengan adanya ini. Jadi saya sendiri sih kasihan dengan orang-orang kayak pedagang gitu kan, usahanya itu pada sepi, tutup, karena ya takut juga orang mau beli belanjaan keluar gitu, kayak takut gitu sekarang kan. Jadi orang-orang beli online, go shop atau gimana. Dari kakak? Kalau saya selaku mahasiswa ya. Nah kalau kan semua mahasiswa kan disuruhnya kan daring, kuliah dari rumah, kuliah online. Nah jadi kalau saya sih merasa dirugikan dan agak ini sih
kalau dari saya selaku mahasiswa saya merasa dirugikan karena adanya virus corona ini. Karena kan kita kan semua mahasiswa kan disuruhnya kan kuliah di rumah, kuliah daring. Jadi kan semua kan pakai kuota tuh, kita mau pakai aplikasi Zoom, Classroom itu semua pakai kuota, dan itu juga makin ribet sih menurut saya, lebih enak kuliah offline. Dan terus itu kalau menurut saya kan sebagai mahasiswa dan semua mahasiswa juga disuruhnya kan kuliah online, kuliah dari rumah. Nah, kalau menurut saya sih sangat merugikan karena adanya virus corona ini. Karena kan semuanya pakai kuota tuh, aplikasi-aplikasi itu kita belajar lewat WA, lewat Zoom, lewat Classroom, Google Classroom itu juga pakai kuota. Nah, terus kayak resah gitu sih karena tugas itu makin numpuk ya gitu aja sih menurut saya. Ya dari kakak, Menurut saya sih keresahan itu ya bikin apa ya, yang dari orang tua yang udah sudah lanjut usia kan tuh gampang banget sih terkena apa virusnya. Jadi kayak apa ya, biasanya kan orang tua tuh lebih butuh udara segar gitu, tapi berhubungnya dengan adanya ini jadi kayak hati-hati aja ngajak keluar. Jadi sekarang kayak beli masker segala macam lah buat jaga kesehatan. Itu aja sih dari saya. kemudian apa yang bisa kakak lakukan dengan mencegah virus COVID-19 ini dengan hal yang paling sederhana saja gitu? Dari kakak saya. ya, boleh. Di situasi dan kondisi saat ini dalam penanganan virus corona sendiri ini, kita harus melakukan social distancing di rumah saja, memakai masker. Kalau keluar itu, kalau keluarga bila perlu, yang penting saja keluar kan. Kalau habis keluar itu cuci tangan, harus bersih, higienis. Kan corona sendiri terkena di kita, kalau misalkan imun kita bagus nggak terkena di kita, tapi dampaknya kalau kita dekat-dekat dengan orang imunnya dikit kecil itu dia yang terkena. Jadi ya kita harus menjaga tubuh kita sebersih mungkin. Ya kakak, Kalau dari saya sih kita sering cuci tangan aja ya, dan kalau keluar rumah itu kalau ada perlu aja, kalau emang urgent banget baru bisa keluar rumah. Dan kalau habis dari saya sih untuk menghindari virus corona itu, kalau cara sederhananya aja kita sering-sering cuci tangan aja. Terus kalau mau keluar rumah, kalau urgent banget baru bisa keluar rumah, dan kalau habis dari luar tuh dibiasakan untuk mengganti pakaian sebelum tidur gitu. Kalau dari kakak? Kalau dari saya pendapat juga sih sama kalian sama Kak Nadia. Karena juga kan virus ini juga apa ya, ada kan berita yang orang yang menurut dia baik-baik aja tiba-tiba kena positif. Jadi ya kita apa ya, sebisa mungkin kita sadar diri aja kita ngapain. Jadi kita harus lebih sering nih sih menjaga kesehatan juga. Kita kan semuanya ini kita mahasiswa ya. Kayak mana sih kita tuh mengeluarkan keluh kesah kita untuk kayak misalnya di universitas lain itu kan dia sudah dikasih kuota ya, minimal tuh 200-an ke atas gitu ya. Seharusnya apa tanggapan kalian mengenai hal itu? Dan apa yang ada di diri apa yang keluh kesah kalian yang ingin kalian sampaikan untuk universitas kalian yang belum menerapkan seperti universitas yang tadi sebutkan? Buat saya sendiri sih, ya sebenarnya karena ya menggunakan aplikasi secara online gitu kan, menggunakan kuota itu sangat besar ya untuk pengeluarannya, kayak aplikasi Zoom, web itu kan katanya banyak. Jadi ya perlu sih adanya subsidi kuota. Untuk ya kak. Kalau dari saya sih untuk ini universitas yang sudah menerima kuota kayak gitu itu sih bagus ya. Berarti jadi kalau menurut saya untuk universitas yang sudah menerima kuota itu bagus sih, karena mereka tuh kayak cepet tanggap gitu untuk membagi kuota untuk mahasiswanya itu. Nah kalau dari Poltekkes sendiri sih kemarin saya dikasih tahu sama kajurnya, katanya ini lagi diusahain sih mau dikasih pulsa gratis gitu buat kuota. Kalau dari kakak? Ya menurut saya juga sih apa ya,
kadang kan ada orang yang ekonominya nggak sama, Iya, nggak sama. semuanya. Jadi ya mungkin lebih ini sih, lebih adil. Bukan kalau di universitas saya kan yang kurang kurang mampu atau yang bidik misi aja yang dapat kuotanya. Terima kasih Kak, maaf mengganggu waktunya di sore ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.